Lamnga, medan perang yang diisi oleh para syuhada dan panglima besar Aceh. Desa Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Desa Lamnga, sebuah daerah di Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar yang hanya berjarak 12 km dari Kutaraja, Kota Banda Aceh, ini seharusnya menjadi ikon wisata sejarah baru untuk Aceh. Desa yang penuh dengan lambang perjuangan serta sejarah herois rakyat Aceh, ternyata dilupakan pada masa ini. Desa ini bagaikan negeri Mesir yang dikelilingi oleh Sungai Nil. Hal ini dikarenakan desa ini dikelilingi oleh sungai-sungai kecil serta dihubungkan oleh dua jembatan yaitu Jembatan Labuy dan Jembatan Nehen. Desa Lamnga juga dikenal dengan sebutan Lamnga Sigepo. Kata Sigepo itu sendiri dilekatkan karena banyaknya serdadu kafir yang dibunuh di sana. Dahulu tempat ini adalah hutan yang dipenuhi oleh makam para pejuang yang syahid dalam pertempuran. Namun sekitar tahun 60 atau 70-an pernah terjadi, iya benar, banjir besar, di Aceh, sehingga memaksa warga Lamnga untuk tinggal di dataran tinggi dan membangun rumah di atas kuburan para syuhada. Banyaknya batu nisan pada saat itu, membuat masyarakat Lamnga sedikit mengalami kesulitan untuk membangun rumah dan bercocok tanam. Bahkan lokasi yang ditempati warga sekarang adalah tanah yang dipenuhi oleh tulang belulang. Sejarah Aceh mencatat, daerah Lamnga pernah digunakan sebagai pusat komando pasukan yang menjadi unit pertahanan kerajaan Aceh tempo dulu, ujar Muhammad Ali Ibrahim yang merupakan Gecik Gampong Lamnga. Pasukan di Lamnga sendiri pernah dipimpin oleh beberapa panglima besar negara Aceh yaitu Panglima Perang Teuku Ibrahim di Lamnga, suami pertama Cut Nyak Dien, dan Teuku Nyak Makam. Kedua makam tokoh ini terletak di samping masjid desa Lamnga. Makam mereka tidak memakai keramik impor seperti layaknya makam para tokoh lainnya. Di sekeliling makam, hanya ditumbuhi sejumlah rumput kecil yang ditemani oleh batang kuda-kuda. Padahal kedua tokoh ini adalah pejuang yang sangat herois. Kini setelah tsunami makam panglima besar tersebut sudah direnovasi layaknya makam para pejuang lainnya. Kedua makam panglima besar tersebut dikeramatkan oleh warga. Pertama adalah makam Panglima Teuku Ibrahim, suami pertama dari Cut Nyak Dien, dan yang kedua yaitu makam Panglima Teuku Nyak Makam. Jasad panglima ini dikuburkan tanpa kepala di sisi kiri Masjid Jamik Al-Mahabah, Gampong Lamnga. Teuku Zainun, imam masjid, mengatakan bahwa di desa Lamnga ini ada satu dusun yang dinamakan dengan Aba Darah atau disebut dengan Mulut Darah. Lokasinya terletak tepat di jalan pintu masuk desa Lamnga. Di tempat itulah biasanya para pejuang Aceh Teuku Nyak Makam melakukan patroli dan berperang dengan serdadu Belanda yang mencoba melintas ke Krung Raya Kabupaten Aceh Besar. Di dusun Aba Darah ini pasukan Aceh selalu melakukan sweeping pendatang Belanda pada masa itu. Jika ada warga yang mencari perlindungan akan selamat, demikian juga dengan serdadu dan tentara Belanda yang menyamar ketika berpergian ke Krung Raya, mereka akan dibunuh secara besar di sana. Teuku Nyak Makam dilahirkan di Lamnga, Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1838. Menurut keterangan yang tertulis tepat di atas makam menyatakan bahwa Teuku Nyak Makam memimpin perjuangan rakyat menentang Belanda hampir 40 tahun lamanya. Pada masa itu di bawah pimpinan Teuku Nyak Makam yang bertugas mengawal Aceh bagian pesisir ternyata mampu membuat Belanda pusing dan kebingungan. Penyerangan yang dilakukan Teuku Nyak Makam membuat Belanda harus selalu berhati-hati ketika menempuh perairan sepanjang Krueng Cut dan Krung Raya.
Perjuangan Tokunya Makam baru berakhir ketika ia ditangkap oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Letkol G.F. Suter di Lamnga pada tanggal 20 Juli tahun 1896. Pada saat itu beliau dalam keadaan sakit parah. Ia kemudian diseret ke Kutaraja dan dipancung di hadapan keluarga dan pengikutnya. Kepala Tokunya Makam yang dipancung oleh penjajah Belanda kemudian dibawa keliling Kutaraja sebagai lambang penaklukan terhadap tentara Aceh. Kepala Tokunya Makam ini kemudian diawetkan dalam sebuah botol kaca dan dipamerkan di koridor rumah sakit militer Belanda yang berada di daerah Kuta Alam. Hingga kini kepala Tokunya Makam tidak diketahui secara jelas baik dari keterangan sejarah maupun dari sumber-sumber lainnya. Ini adalah sebuah kisah historis yang nyaris punah dan terlupakan sampai saat ini. Kini Belanda tidak lagi menjajah Aceh dan rakyat sudah hidup tenang seperti yang diimpikan Tokunya Makam. Namun setelah semua itu tercapai justru Tokunya Makamlah yang dilupakan oleh masyarakat.